Begini, bukan buat laporan baru satu lagi. Laporan saya terhadap Nikita Mirzani itu sudah dua di Polres Jakarta Selatan. Satu laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani kepada saya melalui undang-undang elektronik. Nyebut-nyebut saya kura-kura ninja, nyebut-nyebut saya si biadab, terus nyebut-nyebut saya bau lambung, nyebut-nyebut saya kodok, bodok, dan lain-lain. Itu sudah diproses dan dia sudah diperiksa. Nah, adapun penganiayaan yang saya alami ketika saya membantu anaknya Loli dan Loli sekarang bareng dia, ya, itu lanjut. Dan dia sudah dipanggil pertama. Nah, panggilan kedua sudah dilayangkan. Nah, kalau dia tidak datang, akan gelar itu nanti proses naik sidik. Tapi saya sampaikan kepada kalian, saya tidak boleh menjamin karena Allah yang mau menjamin. Tapi saya pastikan 99% anak ini tersangka dan akan sampai di pengadilan dan akan masuk putusan pengadilan. Itu sikap saya. Jadi laporan saya terhadap dia dua, laporan Pak Umar Bajide juga, bapaknya Fadel, itu juga jalan. Itu juga jalan. Nah, jadi poin-poin ini semuanya nanti akan mengkerucut kepada apa yang disebut dengan efek jera. Kan target kita tidak, saya tidak dendam dengan Nikita Mirzani. Saya hanya memberi kepada dia efek jera agar kalau bicara itu jangan suka-suka, jangan menghina orang, jangan mencaci maki. Saya minta, ya kalau lu benci sama gua, lu jangan serang pribadi gua dong. Kita bicara pada pokok perkara saja. Kan begitu. Nah, Dokter Reza Gladis, laporin dia tersangka sekarang. Iya kan? Ditanya, apakah saya sedih? Sedih. Kenapa sedih? Ya karena ancaman hukumannya 20 tahun, kejahatan cyber. Ada ancaman kekerasan, ada penyuapan 4 miliar. Nah, dikasih 2 miliar cash, ditransfer 2 miliar cash. Ya, sekarang sudah naik sidik ya. Dan dia dipanggil, kemudian dia minta tunda tanggal 3 Maret 2025. Ya, dia dipanggil, saya yakin dia akan ditahan. Itu keyakinan saya. Dan sangat berpotensi sekali untuk ditahan. Dan saya bukan karena dendam, tapi saya mendorong agar dia ditahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak banyak banget ngomongnya, cuap-cuap terus. Sampai tadi masih ngoceh-ngoceh itu orang. Memang nggak ngocehin saya ya, tapi masih ngoceh-ngoceh gitu. Tapi saya minta kepada semua orang-orang yang berbeda pendapat dengan NM, apakah adik saya Fitri, Fitri Sauteru, apakah adik saya... Ya, saya pikir sikap saya prihatin dengan apa yang menimpa Nikita Mirzani hari ini. Begitu. Lah ya, kalau nggak yakin kan ngapain dilapor? Kan dalam teori hukum sudah saya sebutkan tadi. Siapa yang mendalilkan, maka dia membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, saya laporkan dia pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik. Bayangin ya, persoalan gua dengan Hotman, itu gara-gara si perempuan itu Iklim Hakim. Itu aja masalah surat kuasa dan pengakuan. Padahal dia preskon bareng gua. Dia ada di samping. Dia bilang nggak ada kuasa sampai akhirnya disidangkan gitu. Lah, Nikita ke saya, ke gua ini gila kalimatnya. Jadi, kalau ini bisa jadi tersangka dan menjadi terdakwa, ya, kenapa dia tidak? Nah, persoalan dengan saya, apakah saya bebas atau tidak, itu tergantung saya berjuang di pengadilan. Kalau NM, ya tergantung pengacara dia. Tapi karena ini telak, ya saya yakin, ya saya nggak boleh jamin, ya dia masuk. Untuk Pak Umar Bajide juga. Tapi yang paling telak itu persoalan penganiayaan di dahi saya. Dan itu visumnya sudah, dan dokternya sudah diperiksa. Hasil visumnya juga sudah datang. Nah, maksud saya nggak benci kepada NM, dan saya tidak bangga dia di penjara, tidak. Cuma kalau dia ditahan, saya yakin cuap-cuap di media itu nggak lagi terjadi gitu. Jadi nggak selalu banyak, tidak lagi menambah musuh gitu. Tidak menambah musuh yang setiap hari itu nanti bisa menimbulkan polemik baru gitu. Jadi saya kasihan di Nikitanya gitu. Karena besok dia misalnya lepas kontrol lagi, terus jadi amarah, orang jadi benci, kan kasihan dianya. Itu doang, nggak ada yang lain. Jadi kalau saya ya prihatin,
Dan ada banyak laporan lagi sih sebetulnya tentang NM ini. Bukan dari saya, bukan dari Reza saja, ada yang lain juga. Nah, jadi ini kan akhirnya kan nanti dia berlapis-lapis, ntar keluar yang ini, masuk lagi kasus yang ini ya masuk lagi. Nah, yang saya kan selalu sesalkan kemarin, kok dia punya pengacara, Fahmi tidak mengingatkan kliennya gitu. Saya di mana-mana mengingatkan klien. Kamu jangan ngomong begitu ya, ntar nanti berisiko loh buat kamu. Begitu. Kok kok yang kejadian di dia ini dibiarin gitu. Jadi kalau menurut saya eh, kasihan NM-nya gitu karena pengacaranya tidak. Setelah Nikita Mirzani ditetapkan tersangka, pihak Reza Gladys tuh kabarnya kemarin mendatangi DPR Komisi 9, katanya mendiskusikan tentang apa ya, pihak-pihak yang menyebut, yang ngejelek-jelekin skincare-nya Dr. Reza Gladys gitulah. Tapi dari pihak Komisi DPR 9-nya itu sempat bilang itu bukan ranah mereka gitu, harusnya di ranah apa namanya, penegak Komisi hukum. 3. Ini jawaban dari Komisi 9 sih Bang. Bahasa mereka itu jangan, sebaiknya didiskusikan kepada penegak hukum gitu. Tapi mungkin yang dimaksud bukan mereka gitu. Gimana menurut Bang Rasman soal langkahnya Dr. Reza ini, tepat nggak sih menurut Abang sendiri? Gimana Bang? Begini, saya mohon maaf ini, kamu kan teman saya. Tolonglah ya, kalau intens itu narasinya diperbaiki ya, minta tolong ya. Nah, kalau membangun narasi jangan gue tersudut dong, kan harus fair ya, kayak cumi-cumi, kayak nipnot gitu ya, yang lain-lain lah. Begini, saya Ya. sudah dengar, tadi saya dikirimin video tentang pernyataan Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Beliau teman baik saya. Nah, bahkan di situ ada pembicaraan yang menarik. Beliau juga meminta agar, kalau saya nggak salah ya, agar dokter detektif atau doktif yang selalu mereview-review karena dia menggunakan apa namanya ya, tameng gitu ya, topeng gitu, minta juga diperiksa. Saya pikir memang begini ya, Dr. Reza Gladys, dia membawa persoalan dia di bidang kesehatan, khususnya skincare, ke komisi yang bersangkutan di DPR RI itu tepat. Tapi menyangkut tentang penegakan hukum, itu adanya di aparat penegak hukum, namanya APH. Aparat penegak hukum dalam konteks lapor-melapor, atau minta atensi, dan atau minta dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum, apakah kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain. Dan atau minta agar dilakukan supervisi, itu ranahnya di Komisi 3 DPR RI. Nah, tetapi komisi-komisi lain di luar Komisi 3 DPR RI, dia dapat memberikan informasi dan atau dia melakukan komunikasi dengan pihak Komisi 3. Nah, misalnya BP POM. Aku udah paham yang kalian bilang itu. Jadi, itu bidang komisi siapa? Misalnya kemarin ada komentar dari Uya Kuya, ada Ferel. Jadi ada juga si Nafa Urbah ya. Nah, jadi masalah skincare ini, saya ini kan pengacara para pemilik skincare. Kalian tahu, itu saya pegang dulu 90%. Reza Gladys itu mantan klien saya, tuh gara-gara difitnah-fitnah. Cabut kuasa itu saya duga gara-gara Hotman. Makanya saya minta, kalau kaitan dengan Nikita Mirzani tersangka, kemudian juga terkait dengan Mail, kalau diduga terlibat Dokter Oki, saya minta Oki juga proses. Oki juga harus diproses. Nah, jadi urusan persoalan skincare ini, minta aparat penegak hukum, saya setuju. Jadi misalnya komisi yang menangani bidang BPOM, itu memang mereka sifatnya rekomendasi. Jadi DPR RI itu tidak punya kewenangan. Kamu dengar ya, saya ini DPRD 2 periode. Fungsinya sama. DPR RI itu punya kewenangan pada fungsi
monitoring, ya, kemudian supervisi, dan kemudian budgeting. Controlling, budgeting, legislasi. Sedangkan fungsi eksekutorial itu adanya di kepolisian. Mereka yang mengeksekusi untuk misalnya menerima laporan. Nah, jadi saya meminta Dr. Reza Gladys, kalau dia merasa masih ada yang perlu dilaporkan dan minta diatensi oleh DPR RI, datang ke Komisi 3. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau saya melihat begini, sejak ribut urusan klinik kecantikan ini, saya pernah berdiskusi dengan Dr. Tompi, itu teman baik saya. Bahkan saya pernah post di Instagram saya statement dari Dr. Tompi. Nah, jadi sejatinya urusan klinik kecantikan ini, kalau dia tidak benar-benar digunakan dengan benar, jangan sampai ada di situ hidroquinon, merkuri, ya. Kalau itu salah, itu bisa menjadi cancer, berbahaya. Nah, sejak ribut-ribut ini, semua pemilik kecantikan kelihatannya drop. Tapi satu yang saya mau buka, para pemilik kecantikan ini, saya minta, jangan Anda itu money oriented. Jangan orientasinya ke uang. Pemilik kecantikan, gue punya cabang sekian, kekayaan gue sekian, beli rumah sekian. Lah, kalau ada satu masalah pasien, ini harus selesaikan. Nah, bayangin para pemilik kecantikan saling hujat. Yang ini jual ini apa namanya itu biru gitu ya. Kemudian yang ini ada hidroquinon, yang ini ada merkuri. Lah, ini bahaya. Nah, jadi menurut saya BP POM itu harus turun dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, kepolisian. Nah, limbahnya tuh periksa tuh. Dokter-dokter yang berpraktek itu ada tidak di situ izin dia untuk berpraktek. Nah, sebab saya duga dulu ada yang tidak dapat izin tapi dia berpraktek di situ. Bayangkan kalau ada satu saja dia salah atau malpraktek, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi menurut saya supaya BP POM, aparat penegak hukum menegakkan semuanya, termasuk limbah dari klinik itu dibuang kemana? Nah, dan kalau misalnya kejadian disuntik misalnya, ya, katakanlah itu misalnya kromosom. Orang kan hobi kromosom, oh gua disuntik nih biar bening. Itu menurut dokter Tompi, itu disuntik itu bening itu bukan karena jadi putih. Karena ada campurannya di dalam. Dan kalau campuran itu racikannya tidak benar-benar steril, dia berimplikasi berakibat pada penyakit. Bahkan bisa kanker. Ini berbahaya. Karena itu, menurut saya, tidak saja dilaporkan ke pihak penegak hukum, tapi juga harus di-cross check kebenarannya bahwa semua produk kecantikan itu, krim kah, kromosom kah, atau apapun namanya, itu harus benar-benar steril. Nah, jadi dia harus paralel, penegakan hukumnya jalan, dan seluruh klinik kecantikan dilakukan evaluasi totalitas untuk memastikan bahwa semua produk yang mereka jual itu legal secara kesehatan, tidak mengandung unsur yang berbahaya. Begitu. Ya, Bang, artinya Bang setuju ya bahwa pengusaha skincare yang nakal-nakal ini bisa diberantas gitu ya Bang? iya. Kan sekarang sudah di depan mata. Coba Anda lihat. Dokter detektif bilang si A itu ada mengandung kimia, itulah yang namanya merkuri atau hidroquinon. Terus dokter Richard juga, saya review, oh ini mengandung ini. Lah, apa nggak berbahaya? Kita nggak boleh lihat yang hari ini. Bagaimana dengan produk yang kemarin yang dijual, yang dipakai orang gitu loh. Yang orang sudah beli mahal-mahal, kalian jangan lupa ya. Untuk suntik kromosom saja itu bisa 5-6 juta, bahkan 15 juta. Saya tahu satu orang yang akan melakukan treatment kesehatan bisa sampai 30 juta. Dia punya laser muka,
kromosom, krim, malam, siang, itu semua. Bayangkan kalau itu sudah direview, lalu kemudian ada implikasi negatif dari produk itu. Siapa yang bertanggung jawab dengan orang yang menggunakan itu? Jadi nggak boleh dilihat dong yang hari ini. Harus dilihat tahun berapa ini klinik kecantikan berdiri. Bening Klinik miliknya Oki misalnya. Cek, tahun berapa lu berdiri? Produk, lihat di situ. Limbah, lihat produknya. Itu kan diributkan, ada etiket biru. Heni Sagara misalnya, cek. Lah, sekarang mereka saling hujat. Tapi Dr. Richard itu membeli produk kecantikan itu, krim itu dan atau apapun namanya banyak di pabriknya si Heni. Richard juga. Nah, Heni ini klien saya. Richard ini klien saya. Oki klien saya. Reza Gladys klien saya. Benar ini dulu berantem. Nah, sekarang mereka saling hujat. Pertanyaannya, kalau mereka saling hujat terkait produk yang mereka jual, sementara orang sudah pakai masuk ke tubuh orang, siapa yang bertanggung jawab dengan ini semua? Nggak bisa, bos. Makanya harus dilakukan menurut saya audit totalitas, audit forensik. Ini harus dilakukan. Makanya orang harus hati-hati sekarang. Ya, lihat tuh, MS Glow dia tenang aja. Apakah MS Glow sudah jamin 100%? Kita nggak tahu juga. Saya sekarang tidak punya kepentingan apapun, tidak ada vested interest di sini. Bagi saya klinik kecantikan harus benar-benar steril. Mereka menjual produk yang benar-benar baik untuk digunakan oleh para orang-orang yang ingin mempercantik dirinya. Gitu. Jangan besok berujung pada cancer atau mungkin berakibat lain yang itu merugikan. Makanya sudah ribut begini, PP POM itu mesti punya taring. Jangan tidak langsung melakukan eksekusi. Saya pernah mendampingi salah satu pemilik kecantikan di Bandung. Itu didatangi BP POM, kemudian di BAP saya dampingi. Mereka punya fungsi. Tapi kita kan khawatir jangan-jangan besok ada dugaan misalnya ya, saya nggak menuduh kong kali kong. Jadi ini kalau ini sudah jadi viral, kita jangan bangga melihat perseteruan Sela Saukia, dia grupnya dengan ini, kemudian Oki grupnya ini, Doktif grupnya ini. Lah yang punya grup ini semuanya menjual krim, bos, menjual produk kecantikan, bos. Nah pertanyaannya kalau ini menimbulkan penyakit buat pemakai, siapa yang bertanggung jawab? Sesama dokter saling hujat. Aku tanya kamu, gimana menurut kamu itu? Coba. Kamu wartawan, ada 10 sekarang berantem. Berita kamu tuh nggak benar. Oh iya, kamu juga nggak benar. Lah, kalau gitu yang benar yang mana? Iya dong. Jadi yang diuntungkan sekarang orang nggak ribut. Misalnya MS Glow, dia nggak ikut-ikutan ribut. RH, dia nggak ikut-ikutan grup. Z, dia nggak ikut-ikutan grup, ribut. Ya, tapi pertanyaannya, apakah seluruh klinik kecantikan sudah melakukan standar operasional sesuai dengan aturan hukum yang ada? Ketika mereka membuat klinik skincare, maka harus ada aturan yang mengikat untuk itu. Itu yang perlu dipahami. Begitu.